Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nuril Laili Muharromah, Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah terdapat bab tentang musyarakah. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai prinsip dari musyarakah. Sebenarnya apa sih musyarakah itu? Musyarakah berasal dari bahasa Arab dari kata syarokah yang berarti bersekutu, menyetujui, ataupun pencampuran. Nah, pencampuran di sini berarti bercampurnya salah satu harta dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat membedakan keduanya. Sedangkan menurut istilah, musyarakah merupakan akad atau kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana dari masing-masing pihak memberikan kontribusi baik berupa modal atau harta dengan jumlah yang sama. Nanti kemudian keuntungan maupun resiko yang akan diperoleh dari kedua belah pihak akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan akad di awal. Terdapat 3 dasar hukum dalam prinsip musyarakah berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Dasar hukum musyarakah berdasarkan Al-Quran dapat dijelaskan pada surat Syad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ayat di atas merujuk pada diperbolehkannya praktik musyarakah ini, yang artinya dari lafal al-khulata dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu di antara dua belah pihak untuk menjalankan suatu perniagaan. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang dirafakkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga antara dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah. Dalam hadis ini, Allah sudah memberikan pernyataan bahwa Dia akan bersama dengan dua orang yang saling bersekutu dalam suatu kerjasama perniagaan. Dalam artian, Allah akan menjaga, memberikan pertolongan dan berkahnya atas kerjasama atau usaha yang akan dilakukan. Usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat. Berdasarkan dasar hukum yang ketiga atau secara ijma ulama, para ulama sepakat bahwa hukum dari akad musyarakah ini diperbolehkan. Syarat-syarat dari akad musyarakah. Yang pertama, akid. Di sini, akid berarti orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Yang kedua adalah ma'qud alaih, di mana ma'qud alaih merupakan benda-benda yang diakadkan, bisa berupa modal, harta, atau benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. Yang ketiga, maudu, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad dari musyarakah. Berbeda akad, maka berbeda juga tujuan dari pokok akad tersebut. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat membatalkan transaksi dari akad musyarakah sendiri. Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad itu dapat batal atau berakhir apabila terjadi hal-hal seperti yang pertama, berakhir masa berlaku akad itu apabila akad itu memiliki tenggang waktu. Yang kedua, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu mengikat. Namun, apabila dalam suatu akad musyarakah ini bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila akad itu fasid, berlaku khiyar syarat dan khiyar aib. Akad itu juga tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad, telah mencapai tujuan akad itu secara sempurna. Nah, yang terakhir, wafat salah satu pihak yang berakad. Namun, menurut M. Ali Hasan dalam buku yang berjudul Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, akad itu bisa diteruskan oleh ahli warisnya bila pewaris itu meninggal.
Di sini saya akan menjelaskan penerapan prinsip dari musyarakah. Dimisalkan A dan B sebagai pengelola modal dan pemberi dana. A mengeluarkan dana sebesar 40 juta atau 40%, sedangkan B memberikan modal sebesar 60 juta atau 60%. A dan B ini saling bekerja sama untuk mengelola usahanya. Kemudian A dan B ini melakukan atau akad atau transaksi atau kesepakatan sesuai dengan syariat pada musyarakah. Setelah melakukan akad, A dan B ini melakukan kegiatan usaha kemudian mendapatkan keuntungan. Semisal keuntungannya 120 juta, si A tadi yang menanamkan modal 40% akan mendapatkan keuntungan 40% dari 120 juta. Dan si B akan mendapatkan keuntungan sebesar 60% dari 120 juta. Masing-masing akan dibagi secara rata ke dalam keuntungan si A dan si B. Intinya, semisal A dan B memberikan modal sebesar 50%, maka kedua pihak tersebut juga akan menerima keuntungan sebesar 50%. Namun, apabila usaha tersebut rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing pihak dari pihak A maupun pihak B.